Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, saya mencoba membahas tentang melanjutkan vlog sebelumnya, menakar perhelatan pemilihan gubernur Bali 2024. Jadi ini segmen bagian kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi kemarin saya berbicara tentang perspektif partai, beberapa partai yang akan bertarung di pemilihan gubernur 2024 di Bali. Nah, terkait dengan hal itu, kacamata saya ketika kita melihat komposisi anggota DPRD Provinsi Bali saat ini, di mana PDIP masih mendominasi dari 55 kursi anggota DPRD Bali, itu 33 kursi itu dimiliki oleh PDIP di bawah komando Pak Wayan Koster yang sekarang menjadi gubernur Bali. Nah, berkaitan dengan itu, kacamata saya, perspektif saya berkaitan dengan hal ini, ada dua skema pandangan saya, kajian saya berkaitan dengan apa yang akan terjadi dalam pemilu kada atau pemilihan gubernur 2024 di Provinsi Bali. Jadi perspektifnya itu ada dua skema. Jadi skema A dan skema B. Jadi kalau skema A berarti ini skema head to head. Jadi pasangan calon itu akan bertarung dua pasang calon. Itu kalau skema A. Kemudian skema B. Skema B artinya pandangan saya, prediksi saya akan terjadi lebih dari dua pasang calon. Tetapi paling mungkin kalau di lebih dari dua pasang, paling banter ada 3 pasang calon. Karena komposisi parlemen atau anggota DPRD Bali pada perspektifnya pada komposisi sekarang saat ini. Jadi kemungkinan Golkar bisa bertandem dia dengan Nasdem dan kemudian ditambah oleh partai kecil, mungkin itu Hanura atau partai PSI. Demikian juga mungkin Demokrat bisa berkolaborasi dia dengan Gerindra, mungkin ditambah oleh Hanura atau PSI salah satunya. Itu akan memunculkan kemungkinan 3 pasang calon apabila menggunakan proyeksi keanggotaan di DPRD pada saat ini di Bali. Itu skema B. Nah, kemudian ketika kita berbicara skema A atau skema B yang terjadi, ini tentunya kita mencoba melihat bagaimana perspektif incumbent, dalam hal ini PDIP. Kemudian bagaimana perspektif partai-partai oposisi di luar PDIP. Nah, kalau perspektif incumbent PDIP, kacamata saya, PDIP Bali tentunya dia akan mencari peluang bagaimana memungkinkan kemenangan dengan lebih mudah. Artinya apa? Kalau kacamata PDIP akan lebih memungkinkan kemenangan pada perhelatan pilkada apabila menggunakan skema B. Jadi lebih dari 2. Karena kenapa demikian? Karena komposisi tadi 33 kursi suara dipegang oleh PDIP dan Bali ini merupakan basis PDIP. Sangat sulit mengalahkan PDIP di Pulau Bali atau di Provinsi Bali ini. Jadi jelas kalau kita berbicara perspektif elit yang ada di PDIP dan pasukannya, jelas akan memungkinkan kemenangan, akan lebih memudahkan kemenangan apabila menggunakan skema B, lebih dari 2 pasang calon. Nah, pertanyaannya, apakah partai-partai oposisi di luar PDIP ini, yang di sana ada Demokrat, kemudian ada PSI, kemudian ada mungkin di sana Hanura, fraksi Hanura PSI ini yang di Bali ini, dan Nasdem lagi satu. Jadi bagaimana proyeksi mereka? Jadi kemungkinan besar mereka pun sudah memikirkan ancang-ancang untuk melakukan head to head. Karena pada perhelatan beberapa tahun sebelumnya itu pada masa Pak Koster di pertarungan awalnya itu head to head. Itu pun hasilnya menunjukkan Pak Koster bisa dikatakan unggul tipis. Nah, artinya dari perspektif oposisi kemungkinan juga mereka akan mendorong berbeda pandangannya dengan keinginan PDIP di Bali.
Kalau PDIP itu menginginkan skema B, oposisi kemungkinan akan menginginkan skema A. Nah, itu yang perlu dicermati. Bagaimana kepiawaian elit-elit partai di luar PDIP melakukan komunikasi politik nantinya, apakah mereka sukses membuat satu calon untuk melawan PDIP, atau justru mereka tidak mampu berkolaborasi, tidak mampu bersatu sehingga terpaksa harus ada 3 calon, skema B. Jadi jelas hitung-hitungannya seperti demikian. Nah, kemudian ketika kita sudah bicara skema head to head, skema A atau skema B, apabila dipaksakan skema A berarti duel head to head. Langkah PDIP masih memungkinkan. Ada 2 skema di sini. Kalau yang di skema A, PDIP bisa berjalan sendiri karena memungkinkan, ataukah PDIP berkoalisi dengan partai lain. Yang sangat memungkinkan adalah dengan Gerindra, karena ini hubungan historis yang elit di pusat sudah mencair, kemudian ini bisa terfragmentasi hingga di level Provinsi Bali. Apabila ini terjadi, skema A ini, jadi ada skema A1 tanpa berkoalisi, skema A2 dengan berkoalisi. Jelas PDIP akan lebih mudah menang apabila melakukan skema A2. Head to head, duel, tetapi PDIP berkoalisi dengan partai lain. Nah, itu skema yang saya prediksi akan terjadi berkaitan dengan proyeksi partai dalam persiapan melakukan pertarungan Pilkada Bali 2024. Kemudian saya mencoba menakar siapa-siapa tokoh yang mungkin akan muncul. Jadi ada beberapa tokoh yang sudah dikenal, sudah populer di masyarakat, dan bahkan mungkin punya nilai elektabilitas yang bagus. Kita sisir dari satu-satu misalnya. Pertama dari PDIP sendiri, karena partai incumbent, pemenang. Jadi jelas kans terbesar untuk memperoleh rekomendasi secara sederhana adalah Pak Wayan Koster, Gubernur Bali, yang notabene beliau adalah Ketua DPD PDIP Bali. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sekarang sudah mulai memperkenalkan diri ke beberapa daerah adalah Pak Giri Praste yang sekarang menjabat sebagai Bupati Badung. Itu 2. Kemudian ada tokoh-tokoh PDIP Bali yang mungkin saja berpeluang juga mengikuti perhelatan dalam merebut tiket dari PDIP. Misalnya Bupati Buleleng, Pak Agus Suradnyana, karena Buleleng ini adalah kabupaten dengan pemilih terbesar di Bali, kisaran lebih dari 500.000 pemilih jumlahnya di sana. Itu salah satu di lapis yang saya katakan di lapis pertama untuk kandidat yang direkomendasikan oleh PDIP. Nah, ini kita tidak tahu siapa yang akan diberikan rekomendasi, tetapi sinyal pertempuran yang paling, persaingan yang paling intens di internal PDIP adalah antara Pak Koster dengan Giri Praste. Dan bisa saja Pak Giri Praste ini menyalip di tikungan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa saja ada faktor X yang mungkin bisa saja Pak Giri Praste memperoleh tiket itu. Nah, itu kans yang mungkin akan muncul di internal PDIP berkaitan dengan calon kepala daerah mereka. Namun di lapis kedua banyak tokoh-tokoh lain. Ada Pak Urip, kemudian ada Pak Rai Wirijaya, kemudian ada Jaya Negara, kemudian mungkin juga kalau memang mau mencari titik aman, mungkin PDIP ada senior-senior yang mungkin bisa juga menjadi referensi. Mungkin Pak Adi Wiritamo kalau ingin mensolidkan PDIP itu sendiri. Nah, karena kacamata saya secara pribadi, izin merokok. Beberapa bulan sebelumnya, ya mungkin 2-3 bulan yang lalu, kerap kacamata saya Pak Koster sering membuat blunder sehingga banyak ada bahasa-bahasa sumbang di masyarakat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan beliau. Nah, ini tentunya juga akan menjadi faktor yang bisa mempengaruhi apabila PDIP memasang Pak Koster. Nah, itu yang perlu dicermati. Nah, itu dari perspektif PDIP sendiri. Kemudian ada dari partai kedua, Golkar. Golkar yang dikomandoi di Bali oleh Pak Sugawo Kori.
jelas salah satu kans yang mungkin bisa tampil tentunya Ketua Golkar Bali, Pak Sugawo Gori. Tetapi mungkin kita bicara tentang elektabilitas, popularitas dan elektabilitas. Ada nama-nama lain selain Pak Sugawo Gori, adalah Pak Sumarjaya Linggih atau Pak Demer yang sudah beberapa kali menjadi anggota DPR RI. Kemudian di berikutnya setelah Pak Demer ada Pak Bagus Mahendra. Jadi termasuk orang yang cukup populer di Bali, bahkan di tempat saya juga cukup populer di Jembrana ini. Nah itu mungkin tokoh-tokoh Golkar yang mungkin akan tampil dalam perhelatan mencari tokoh yang akan disodorkan diusung dalam pemilihan Gubernur Bali 2024. Kemudian di Gerindra sebagai partai ketiga di DPRD Bali, ya yang lebih dikenal populer pandangan saya pribadi ya ketuanya Pak Ide Bagus Sukarto. Di sana juga yang cukup populer di masyarakat, Pak Nyoman Suyase cukup populer, tetapi lebih populer lagi pandangan saya pribadi adalah Pak Wayan Diesel Astawa. Jadi beliau berasal dari Dapil Badung yang notabene keluar dari PDIP. Nah ini sebenarnya salah satu mungkin kader atau tokoh Bali yang bisa mencuri suara PDIP apabila diusung oleh oposisi untuk menjadi salah satu kandidat penantang. Nah itu yang berkaitan dengan Partai Gerindra. Kemudian Demokrat. Demokrat di bawah komando Pak Mudarto di Bali. Di sana yang cukup moncer dan dikenal publik tentunya Pak Supadmo Rudane dari Gianyar. Karena beliau sudah mungkin kalau tidak salah sudah 2 kali menjabat sebagai anggota DPR RI. Kemudian ada juga Cok Asmara Putra Sukawati yang sekarang juga menjabat sebagai anggota DPRD Bali. Namun mungkin kalau bicara popularitas lebih populer Pak Supadmo Rudane. Nah ini yang perlu dicermati. Kemudian salah satu tokoh muda yang dimiliki oleh Golkar, Partai Demokrat Bali yang sempat 2 periode menduduki kursi DPRD Bali adalah Pak Nanggah Tambe yang sekarang menjadi Bupati Jembrana, menang pilkada kemarin tanggal 9 Desember 2020. Nah ini salah satu pasukan yang mungkin akan bisa mengikuti perhelatan untuk ditampilkan dalam Pilgub Bali 2024 dari Partai Demokrat untuk melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain di luar PDIP. Kemudian partai di luar 4 partai besar tadi, ada Hanura, kemudian Nasdem dan PSI. Jadi kalau 3 partai ini di Bali yang cukup populer atau dikenal publik tentunya Pak Pasak Suardike yang dari Hanura. Nah, ini sangat populer beliau. Namun hanya perolehan kursinya hanya 1 suara. Dan yang perlu dicermati Pak Pasak Suardike berasal dari Dapil Buleleng yang notabene memiliki suara terbesar di Bali. Kemudian Ide Bagus Oke Gunastawa cukup populer juga yang notabene berasal dari Partai Nasdem. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini yang menarik. Jadi dari tokoh-tokoh independen yang baru saya catat, yang baru saya cermati, hanya beberapa orang. Yang pertama tentunya Pak Ide Bagus Raimandre yang sebelumnya sempat menjabat wali kota 2 periode yang diusung oleh PDIP sendiri. Karena beliau tidak berpartai, jadi saya anggap sebagai sosok yang akan muncul lewat jalur independen yang mungkin saja nanti akan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai di luar PDIP. Kemudian tokoh baru yang muncul di Bali adalah Pak Gede Ngurah Swajaya. Jadi yang menariknya beliau ini perjalanan karirnya cukup lama di luar Bali. Jadi dedikasinya itu melakukan dedikasi kepada negara bangsa ini lewat Kementerian Luar Negeri. Jadi beliau berulang-ulang ditugaskan di luar negeri sebagai duta besar atau konsulat. Yang notabene beliau ini putra Buleleng dari Bondalem. Nah, ini salah satu pendatang baru, mungkin tokoh yang baru muncul di Bali. Mungkin saja beliau punya keinginan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur atau calon wakil gubernur di Bali. Nah, itu mungkin tokoh-tokoh yang bisa kita cermati dari beberapa partai politik, dari semua partai politik, elit-elitnya, kemudian ada dari tokoh independen.
Kemudian saya ingin mengajak Anda untuk menajamkan skema ini. Tadi ada skema A, ada skema B. Tapi jelas apabila PDIP Bali itu ingin menang mudah, ingin menang lebih mudah, izin saya minum kopi. Apabila PDIP Bali itu ingin menang mudah, maka pandangan saya dia harus melakukan skema A2. Jadi bertarung dengan melakukan koalisi dengan partai lain satu saja. Sehingga itu sudah bisa dipastikan kemungkinan besar PDIP akan menang. Tetapi berbeda halnya apabila PDIP tidak melakukan koalisi. Kemudian skema B rasanya sulit terjadi lebih dari 2. Karena saya yakin elit-elit politik di Bali ini, Gerindra, Demokrat, kemudian Golkar, itu pasti akan mengarah untuk melakukan head to head. Karena ini satu-satunya jalan untuk bisa memenangkan pertempuran. Nah, lalu siapa yang akan muncul? Siapa yang akan ditampilkan oleh PDIP maupun lawannya di Bali ketika dia memilih skema A tadi, head to head? Pandangan saya, tidak ada kata lain, mohon maaf, karena ini pandangan saya pribadi, calon gubernur itu harus berasal dari daerah yang paling besar suaranya. Di manakah itu? Buleleng. Jadi sulit rasanya kalau kita mengusung calon gubernur tidak dari Buleleng. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa saya katakan Buleleng? Selain Buleleng itu jumlah pemilihnya terbesar, modal sosial, masyarakat di sana bisa dikatakan sangat baik. Sehingga muncul anekdot Buleleng Dogen. Nah, ini sebenarnya modal sosial yang sangat besar, yang sulit bisa disaingi oleh daerah-daerah lain, pandangan saya. Kemudian yang ketiga, meskipun jumlah pemilih di Kabupaten Buleleng itu 500.000 lebih, tetapi purantara orang-orang Buleleng yang merantau keluar Buleleng itu termasuk besar sekali. Baik yang merantau ke Denpasar, Badung maupun ke kabupaten lain. Sehingga perkiraan saya, jumlah orang Buleleng di Pulau Bali itu lebih daripada 600.000. Sehingga dari itu kacamata saya, apabila koalisi termasuk PDIP, pasti kemungkinan Pak PDIP mengusung Pak Koster kemungkinan besar. Kecuali faktor X. Nah, penantang PDIP harusnya memikirkan itu. Carilah tokoh yang memang berasal dari Buleleng. Kemudian calon wakilnya sedapat mungkin ada 3 daerah yang cukup besar pemilihnya. Di samping Buleleng, Denpasar sekitar 400 ribuan, kemudian diikuti oleh Karangasem sekitar 370 ribuan, dan yang ketiga 4 besar dan ketiga dia jadi satu Buleleng, kemudian 2 Denpasar, ketiga Karangasem, keempat baru Badung. Jadi upayakan bisa mengambil tokoh yang dari tempat ini. Sehingga tidak terlalu besar energi yang kita keluarkan pada saat proses politik dan melakukan kampanye. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh partai-partai penantang PDIP, berarti pertempuran itu akan semakin seru. Nah, lalu siapa tokoh-tokoh yang dari Buleleng di luar PDIP di partai lain? Yang saya tangkap ada dari Golkar Sumar Jayalinggih dan Pak Sugawo Kori. Dengan suara Golkar hari ini 8 kursi. Kemudian kalau dari partai lain tidak ada lagi yang dari Buleleng. Ada Pak Pasek Suardike, tapi partainya Hanura hanya 1 kursi. Jadi untuk melakukan bargaining sulit melalui proses koalisi ini. Meskipun nantinya akan dilakukan mungkin penghitungan yang namanya survei. Nah, kemudian tokoh independen ini lebih memungkinkan muncul dibanding tokoh yang dari partai kecil. Tokoh independen yang dari Buleleng itu, yang tadi saya sampaikan sebelumnya, adalah salah satunya Pak Gede Ngurah Swajaya ini. Mungkin dari sisi logistik juga kuat, pengalaman kerja tidak diragukan. Nah, itu kacamata saya. Kemudian kembali lagi ketika kita bicara calon wakil gubernur, nah barulah mungkin bisa diambil orang yang dari Denpasar atau Badung atau Karangasem bisa. Jadi kalau di slot ini, di kursi ini,
Yang paling pas di sana ada Ide Bagus Rai Mantre Denpasar, yang notabene keluarganya banyak di Karangasem. Kemudian Pak Diesel Astau ini juga merupakan tokoh yang potensial karena dia dari Partai Gerindra, tapi sebelumnya di PDIP dan dari Dapil Badung. Nah, itu yang potensial. Termasuk juga ada yang dari Badung, Pak Bagus Adi Mahendra, Golkar. Nah, itu mungkin beberapa proyeksi yang berkaitan dengan penakaran saya, prediksi saya bagaimana Pilgub 2024. Mudah-mudahan perhelatan ini semakin bagus, meningkatkan indeks demokrasi kita, dan partai-partai politik di Bali ini menyuguhkan tokoh-tokoh, menampilkan tokoh-tokoh terbaik dari Bali. Sehingga kedepannya Bali ini bisa dimanage, diatur dengan lebih baik lagi. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian itu ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.